MBG itu mendongkrak penjualan sepeda motor. Ingat nggak ada statement itu ya kan? Tapi memang tidak spesifik ngomong sepeda motor listrik sih ya. Masyarakat bisa menggugat proses pengadaannya. Satu program besar, proyek besar dengan anggaran yang sangat besar, lalu dilaksanakan oleh satu institusi yang mungkin baru November tahun kemarin itu berdiri. Bukan berdiri, Mas, didaftarkan. Mereknya baru didaftarkan. Untuk waktu 2 bulan kemudian bisa menerima proyek 1,2 triliun, ini aneh. Ya sebaiknya memang program itu di stop dan dievaluasi apakah memang layak dilanjutkan atau enggak gitu sih. Lalu tanpa ada evaluasi, tanpa ada perbaikan apa-apa, tiba-tiba naik lebih dari 300%. Dari 71 menjadi 335 triliun. Tuh, itu ada tulisannya kaos kaki untuk lapangan, kaos kaki tebal tipis gitu. Betul. Zamannya Nadiem tuh guru dapat beban kerja administratif macam-macam, ngisi aplikasi segala macam. Nah sekarang ketambahan lagi MBG. Itu juga yang jadi salah satu cerita yang nggak pernah kita dengar baik-baik ya. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Apa kabar? Balik lagi di Pojok Keramat bareng sama gue Intan Bedisa, dan seperti biasa kita akan membincangkan keresahan-keresahan isu-isu keramat yang jadi keresahan kita semua. Nah, kali ini kita mau ngomongin sedikit soal ekonomi dan juga program pemerintah yang kalau misalnya kita lihat dari data-data atau pernyataan-pernyataan pemerintah kan nampaknya kayaknya ekonomi itu baik-baik aja, ekonomi pertumbuhannya juga tumbuh, katanya data BPS juga pengangguran turun, dan juga ada janji lapangan kerja dan lain sebagainya. Tapi rasanya kalau kita menengok gitu ya, lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, tanya teman, saudara, kanan kiri, layoff banyak. Terus kayaknya kecemasan terhadap kepastian ekonomi, kerja gitu ya, itu kayaknya juga sangat meresahkan teman-teman muda gitu, khususnya teman-teman Gen Z, teman-teman milenial. Nah, jadi sebenarnya ekonomi kita tuh kayak gimana sih? Nah, itu akan coba kita bincangkan gitu ya dari berbagai perspektif, dan kita berangkatnya juga dari hal yang sekarang itu memang banyak menggunakan anggaran negara, apalagi kalau bukan MBG. Iya. Bukan gaji ini ya. Bukan gaji apa? Gaji wapres. Kalau kata Panji Mensreya. MBG, nah itu dia. Nah, jadi kita mau coba ini deh, kuliti soal MBG ini gitu ya, dan hubungannya dengan ekonomi kita sekarang. Benarkah baik-baik saja, dan di tengah banyaknya suara yang minta evaluasi MBG, evaluasi. Tapi katanya enggak, kita di tengah ekonomi yang katanya juga lagi nggak baik-baik aja, kita tetap jalan sama MBG. Itu jawaban yang kita dapat gitu ya. Jadi kalau kata Presiden Prabowo kan, janganlah dorong-dorong isu krisis ini untuk kemudian menghentikan MBG kan gitu kan. Nah, tapi kita sebagai warga yang kepengen menumbuhkan kesadaran kritis bersama gitu kan, mau tahu juga nih sebenarnya dampak MBG tuh sejauh apa sih buat ekonomi kita gitu ya. Nah, kalau misalnya ngomongin MBG, serunya adalah sama orang emang yang lagi ngulitin MBG. Tolong di zoom in ke Bapak satu ini. Bapak Mawak Kresna ini dari Project Multatuli yang baru aja selesai nulis soal MBG ya. Nggak baru sih, sudah kayak sebelum Lebaran bahkan. Sebelum Lebaran ya? Sebelum Lebaran kita udah publis tulisannya. Oke. Soalnya gue baru lihat reelsnya kan. Betul, reelsnya baru di-publish setelah Lebaran. Setelah Lebaran. Nah, gue baru lihat itu, terus kan terakhir ada tulisannya tuh. Nah, jadi gue baru bacanya tuh setelah si reels itu publish. But congratulations, itu tulisannya mantep sih, karena ngomongin soal MBG, Mas Wahid. Tapi tuh benar-benar kita akan coba ngelihat secara dalam gitu ya, mungkin data-data yang nggak kelihatan sama masyarakat selama ini gitu kan. Nah, satu lagi ada Mas Abdul Wahid, Program Manager dari Infit, yang merupakan organisasi masyarakat sipil, banyak bicara soal pembangunan. Nah, Mas Wahid ini spesialisasinya di anggaran emang ya, jadi banyak melototi anggaran gitu ya. Lototin aja. Gitu. Abdul Wahid, kita akan ngobrol. Nah, pertanyaan pertama langsung, aku coba akan fokus ke MBG dulu nih, Mas Mawa. Jadi, the first question is going to be for you. Adalah gini, kan kalau misalnya sekarang ya di berita tuh yang lagi banyak disorot, banyak banget poin-poin atau item-item ajaib gitu yang ada di anggaran makan bergizi gratis ini.
gitu ya. Nah, salah duanya adalah kaos kaki. Betul. Sampai 6,9 M. Wow. Banyak tuh. Gitu kan. Terus katanya ada yang 100.000 per pasang gitu. Betul. Apa reaksi lu pertama, Mas, pas baca data itu? Data itu ya. Sebenarnya data itu apa ya? Kalau aku mau jelasin ya datanya tuh kenapa aku bisa nemu data itu ya. Jadi pertama memang pengen nulis MBG ya, lagi mau nulis MBG, nulis soal BGN. Cuman apa ya perbincangannya selain kasus-kasus keracunan, kasus menu-menu yang nggak cocok gitu kan. Coba cari angle lain. Akhirnya karena memang tugasnya ngurusin data, akhirnya coba kulik data anggarannya mereka tuh. Jadi aku download itu udah lama banget, mungkin di bulan-bulan Februari ya download datanya lah ya. Karena itu anggaran di tahun 2025 tuh. Jadi aku downloadnya di Tapi lu bilang Februari udah lama banget, kesannya nih kita tappingnya bulan apa nih? Lu masih baru berapa bulan lalu lah ya? Iya, udah lama dong. Kalau buat media lama lah. Buat media lama ya. Tapi buat anggaran masih fresh itu. Betul. Oke. Jadi Februari 2026 ya? Februari 2022. Jadi ada website namanya LKPP Big Box. Itu datanya punya LKPP. Sekarang udah ditutup, Mas. Oh gitu. Jadi udah ditutup tapi diganti yang baru. Yang lebih susah downloadnya lah kira-kira gitu. Tapi ya aku buka data itu terus ngelihat aja, nyisir anggaran yang paling gede apa. Paling ketemu pertama tuh sebenarnya sepeda motor. Baru muncul-muncul lagi kayak aku ngelihat apa ya menarik ya. Nah, pengalamanku sebelumnya aku nulis juga soal polisi, anggaran polisi dan Kemenhan yang nggak dipotong pas efisiensi. Ngelihat ternyata ada anggaran pakaian yang gede banget. Aku coba lagi lah buka. Jangan-jangan sama nih anggarannya juga sama. Ternyata begitu. Begitu ngelihat ada seragam PDL, sepatu, kaos kaki segala macam. Kalau yang sebelumnya tuh polisi bahkan ada celana dalam itu kan. Oh iya, bener. Iya kan, tahun lalu tuh. Jadi aku ngelihat itu, ini ada kaos kaki menarik. Kalau dari kacamata seorang jurnalis, ini angle yang bisa menggelitik orang lah. Oh gila. Killer fact lah ini maksudnya. Ini masa beli kaos kaki sebanyak ini. Ya, perlu dipahami bahwa anggaran itu tuh bukan satu mata anggaran 6,9 tapi beberapa mata anggaran beli kaos kaki. Kaos kakinya ada macam jenis lah, ada yang tebel, ada yang kaos kaki untuk lapangan, kaos kaki untuk harian gitu-gitulah ya. Itu induk anggarannya kalau nggak salah di pakaian, bener nggak sih? Iya, jadi pengkategorisasian pakaian tuh aku yang bikin. Jadi aku bikin analisisnya, karena kalau dari mereka nggak ada kategorisasinya, jadi aku bikin kategorisasi memudahkan orang untuk melihat ini anggaran apa sih gitu. Oke. Nah tapi gini, itu kan lu pas riset membuat kategorisasi biar orang paham. Yep. Nah, tapi dari data aslinya, ya berarti ya kalau ini mata awam, itu kira-kira memang sulit terbaca atau gimana? Apa sih? Enggak, jadi datanya misalnya gini, nomenklaturnya kaos kaki banyak lah, ada banyak gitu. Tapi kalau orang mau ngelihat kaos kaki satu-satu kan susah ya. Jadi perlu kategorisasi di spreadsheet lah itu ya, supaya kita gampang ngefilternya gitu ya. Teknikal lah ya, karena memang niatnya mau bikin dashboard untuk supaya orang bisa ngecek sendiri kan. Oke, nah berarti aslinya nih di LKPP karena nih masalahnya udah hilang nih ya kan website-nya. Jadi teman-teman agak sulit kayaknya kalau mau trace back lagi. Ada, tapi di website yang baru. Dan agak sulit kan kata lu tadi untuk mengakses. Nah berarti gue mau coba mengeksplorasi mata lo saat riset pertama kali itu ya, temuan lo itu tuh. Itu apa sih ininya nomenklaturnya tuh kaos kaki tersebar di mana-mana tadi maksudnya tuh gimana? Iya, itu kan dia ada sheet panjang lah ya, daftar gitu ya. Dan ada kaos kaki itu ya mungkin dari mungkin hampir berapa ya? 1000-an pengadaan gitu ya, barang dan jasa. Kaos kaki mungkin aku lupa berapa jumlahnya, tapi ada beberapa item kaos kaki gitu. Jadi nomenklaturnya ya kaos kaki. Dan 6,9 M itu tidak hanya di satu mata anggaran tadi tapi ya tersebar. Berarti kalau dijumlahin tuh kaos kaki yang banyak itu, yang ribuan pengadaan tuh bisa 6,9. Ya 6,9 itu. Oh betul. Gitu. Nah itu ada tulisannya kaos kaki untuk lapangan, kaos kaki tebal tipis gitu. Betul. Jadi di pengadanya tuh ada ada ininya. Apa namanya kriterianya tuh Mas kayak dia harus tebalnya sekian gitu-gitu loh, ada apa ya kalau buat tender tuh speknya gitu. Which lah gitu maksudnya sedetail itu gitu kan. Tapi kan yang kita permasalahkan tuh buat apa gitu ya, yang menjadi keresahan teman-teman kan itu kan sebetulnya.
Oke, terus apalagi data? Jadi setelah kaos kaki itu kita ngeliat yang terpenting adalah ternyata nggak SNI. Jadi nggak ada label SNI-nya. Biasanya kalau kita ngelihat di e-katalog tuh kan ada tuh dia SNI atau TKDN segala macam tuh kan ada ukurannya tuh. Nah ternyata yang ini tuh nggak, makanya aku ini kayaknya menarik nih karena dia nggak ada standarnya. Temuan lain adalah ya pengadaan motor listrik gitu ya. Jadi aku tuh nyari datanya itu dari data realisasi anggaran. Jadi data itu kan ada 3 kalau di LKPP, ada perencanaan, ada realisasi, sama ada data pembayaran. Jadi ada 3 item itu. Nah aku ngambil yang data realisasi. Jadi ini yang udah berjalan, udah diketok lah kira-kira. Udah jelas gitu. Tuh anggaran udah keluar gitu lah kan? Kira-kira begitu. Nah kalau kita ngelihat anggaran di perencanaan, sebenarnya pengadaan sepeda motor tuh sudah ada dari bulan Juni atau Juli gitu ya, 2025. Tapi itu kayak nggak tahu gimana ceritanya, tapi nggak jalan lah. Tapi baru muncul lagi item itu tuh di bulan Oktober. Ada pengadaan sepeda motor listrik 1,2 triliun. Itu belum termasuk ongkos kirimnya ya. Jadi kirimnya tuh kan pakai ya perusahaan yang sama juga yang kirim itu. Itu di item pengadaan atau realisasi yang 1,2 T? Di realisasi. Oh, di realisasi. Nah ya ini aku ingat karena Menteri Keuangan Purbaya kan juga sudah bilang ya bahwa iya tuh saya ingat tahun lalu ada tuh emang, tapi saya stop kok, anggarannya nggak saya terima gitu. Kayaknya itu dia yang di bulan Juni atau Juli berarti. Itu maksudnya mungkin, kayaknya persis karena angkanya sama. Lah tapi kalau memang Menkeu bilang sudah di stop, itu piye bisa Oktober tadi dirimu bilang ada di aku nggak realisasi. tahu deh itu gimana ceritanya. Itu yang jadi tanda tanyamu juga gitu kan waktu meriset ya. Aku nggak tahu kenapa itu bisa muncul, tapi yang jelas jadi semacam ada perencanaan double atau mungkin diulangi lah 1 semester mungkin nggak bisa jalan, nggak goal, dicoba lagi mungkin ya, nggak tahu. Oke, saya tadi kan mungkin aku coba dari tata kelola anggaran ya Mas Wahid ya. Itu menurut Mas Wahid itu ngebacanya gimana Mas? Dari perencanaan ada? Jadi BGN itu dalam kasus ini kan punya hak untuk pelaksanaan anggaran setahun itu 2025. Nah, ketika bulan Juli Agustus itu bukan hanya di BGN tapi di banyak kementerian itu serapannya 60-65% gitu. Nah, sempat waktu itu ketua BGN kan mengatakan kayaknya kami nggak bisa menyerap nih, kira-kira gitu. Bahkan sudah ketemu Pak Purbaya, ketemu Pak Prabowo juga mengatakan itu. Cuman kan kita tidak tahu apakah tanggapannya dari Presiden mengatakan ya sudah kalau gitu nggak usah gitu, ataukah seperti apa. Tapi yang pasti bahwa karena tidak ada tanggapan yang resmi seperti itu, maka BGN masih punya kuasa untuk menyalurkan atau mengefektifkan pelaksanaan anggaran, kira-kira itu. Sehingga ketika sudah direncanakan 1,2 triliun untuk motor listrik itu, maka ketika rentang pelaksanaan anggaran masih ada waktunya, maka dia masih bisa melakukan itu. Oh, berarti memang bisa ya sebenarnya dari sisi tata kelola anggaran tuh mungkin untuk dilakukan. Karena belum ada penolakan secara khusus misalnya dari Kementerian Keuangan dan seterusnya. Oke, kalau gitu stop, itu juga nggak ada. Tapi Pak Menkeu Purbaya juga sudah mengatakan, oh iya saya ingat tuh tahun lalu dan itu udah saya tolak kok. Gitu. Ya harusnya tertulis dong. Beliau membuat tulisan nggak mengatakan itu. Okay. Kalau lisan kan semua orang juga bisa. Nah itu yang kita juga not sure ya. Kayaknya juga kalau dari pemberitaan atau kulik-kulikan teman-teman wartawan di lapangan juga nggak sampai Bapak tertulis pokoknya nggak sampai sana sih gitu. Betul. Tapi berarti asumsi Mas Wahid mungkin itu penolakan lisan saja, tapi ya karena tidak tertulis sebenarnya masih bisa dilakukan ya. Bisa. Oke, itu kira-kira tuh teman-teman gambarannya. Setahu saya dari BGN sendiri kan juga tidak mengirimkan surat resmi kepada Presiden maupun kepada Menteri bahwa kami tidak bisa lagi melaksanakan anggaran di bagian ini gitu. Tapi artinya itu dibilang penyalahgunaan anggaran juga tidak. Enggak. Secara hukum tidak. Tapi mungkin kalau dikatakan legitimasinya gimana? Ini soal nanti gugatannya soal kepatutan ya. Karena dia sudah ditetapkan oleh DPR dan Presiden menjadi Undang-Undang APBN 2025, maka ya dilaksanakan. Dan itu sah secara hukum formal gitu. Masyarakat kalau menggugat soal kepatutan, lalu rasa keadilan dan seterusnya. Ya, itu cerita lain lagi. Cerita lain lagi. Oke. Atau teknikal pengadaannya. Atau teknikal pengadaan yang mungkin harus di zoom in lagi juga kan gitu ya. Oke. Nah, aku ke Mas Mawal lagi deh nih. Kalau kita zoom in lagi soal si kaos kaki kan ternyata
udah diklarifikasi sama Pak Dadan ya, yang bilang kalau nggak cuma 100.000 harganya ada yang 54.000 ya macam-macam lah. Kan dirimu bilang pengadaannya sampai ribuan kan gitu. Nah, tapi kemudian ada semacam kayak lempar-lemparan statement gitu kan. Dia bilang ini sebenarnya pengadaannya dari Unhan karena kan dana dikelola Unhan gitu. Itu gimana sih, Mas Mo? Ya, sebenarnya benar yang disampaikan ini ya Kepala BGN ya, bahwa memang anggarannya itu memang digunakan oleh Unhan, tapi Unhan tuh jadi kayak apa ya? Kayak semacam SKPD-nya, Mas. Apa istilahnya tuh? Vendor. Bukan vendor. Bukan vendor. Jadi unit di bawahnya, unit pelaksana di bawahnya badan itulah ya. Kalau itu kan ada satuan kuasa anggaran, ada kuasa pengguna anggaran. Ya, jadi kayak jadi kuasa pengguna anggaran. Kalau misalnya gini ya, Kemenhan tuh berarti ada TNI AD, TNI itu ya, ada AL gitu. Nah, itu sama. Jadi memang benar masuknya tuh ke sana, memang dipergunakan untuk Komcat dan ini Sarjan Penggerak Pembangunan itu. Oke. Nah, ini berarti kalau tadi Mas Wahid soal si Unhan, lalu kemudian juga ada apa ya, semacam lempar-lemparan statement ya kepada antara BGN dengan Menkeu gitu ya, bulak-balik tuh. Ini anggaran kayak udah saya stop deh. Tapi terus kemudian BGN bilang bahwa anggaran program negara itu udah pasti diketahui oleh multi pihak gitu ya. Artinya anggaran BGN pasti diketahui dan disetujui oleh Menkeu gitu kan. Nah, ini kan jadi kayak nggak satu frekuensi, dan di tengah ini semua narasinya makin tidak elok di depan publik. Nah, ini Mas Wahid dari sisi anggaran melihatnya gimana? Ini kan bagian dari cara pemerintah itu untuk menggiring publik ya, agar tidak ramai di situ terus-menerus. Jadi kira-kira pesan yang ingin mereka sampaikan, nggak ada masalah kok dengan semua ini. Gitu. Satu, itu resmi, sudah masuk ke dalam undang-undang. Gitu. Pelaksanaannya ada kuasa anggaran, ada kuasa pengguna anggaran, gitu. Selama sudah ada koordinasi dan semua itu kan pasti tertulis ya. Itu ya sah, kira-kira gitu. Jadi karena itu kita mungkin tidak berbicara soal bagaimana mereka melaksanakannya. Nah, kalau di sana itu maka wilayah atau isu yang akan kita sampaikan terkait dengan tata kelolanya, terkait juga dengan apakah governance-nya itu transparan atau tidak, dan seterusnya. Keterlibatan masyarakat seperti apa gitu. Tapi yang lebih penting soal, saya kira bagi masyarakat sendiri kan kepatutan, rasa keadilan dan seterusnya. Ketika anggaran untuk motor 1,2 triliun kan orang bertanya untuk apa? Kayak kita itu sedang kelebihan duit banyak. Nah, ini menarik Mas, statement motor itu ya. Jadi ketika itu sedang proses di akhir tahun itu Pak Kepala BGN tuh bilang begini tuh, bahwa MBG itu mendongkrak penjualan sepeda motor. Ingat nggak ada statement itu ya kan? Tapi memang tidak spesifik ngomong sepeda motor listrik sih ya. Terus kayak ada statement ini. Jadi memang kayaknya memang di kepalanya sudah ada rencana udah beli ini. Saya kira masyarakat bisa menggugat proses pengadaannya. Kita tuh punya ketentuan 200 juta itu harus ada bidding. Ini 1,2 triliun. Ada bidding nggak? Ya. Nah, ini belum menjadi bagian dari pertanyaan publik. Ah, itu juga masuk tuh kan sebenarnya ke liputanmu kan, Mas, yang mengulik soal siapa yang menjual sepeda motor ini. Nah, ternyata perusahaannya tuh baru, Mas. Gimana sih cerita? Jadi bukan perusahaan baru ya. Merek motornya tuh baru. Merek motornya baru. Hak patennya nih berarti? Hak patennya yang baru. Jadi desainnya itu baru didaftarin kayak November. Jadi Oktober pengadaan, November tuh baru didaftarin ke Kementerian Hukum ya gitu sekarang. Jadi itu yang menarik tuh. Bahkan ketika di follow up sama beberapa teman-teman wartawan ya yang ke lapangan ke pabriknya gitu. Kalau kan karena ngecek lewat Google Map misalnya di websitenya dia mengklaim bahwa sudah ada 50 dealer atau jaringan lah gitu. Kan kalau ada kan kita gampang lah Google. Emo motor akan muncul tuh di Google 50 sesuai dengan klaimnya dia. Nggak ada sama sekali. Terus kita ngecek di Google alamat kantornya juga nggak ada tanda-tanda ada itu. Baru terakhir itu yang aku lihat adalah kayaknya teman-teman wartawan Detik nyamperin kantornya dan
lagi proses dibangun tuh, lagi pasang pasang plang gitu-gitu Oh ya. my God. Ini yang harus digugat ya. Saya kira masyarakat perlu mempertanyakan itu kepada pemerintah. Ini satu program besar, proyek besar dengan anggaran yang sangat besar, lalu dilaksanakan oleh satu institusi yang mungkin kalau baru November tahun kemarin itu berdiri, Bukan berdiri, Mas, didaftarkan. Mereknya baru didaftarkan. Untuk waktu 2 bulan kemudian bisa menerima proyek 1,2 triliun, ini aneh. Ya. Itu mungkin Mas Mawa bisa dalam liputannya juga bisa tracing nggak sih? Apakah benar tidak ada proses bidding atau gimana gitu, Mas? Nah, karena dia dibeli lewat e-katalog ya. Aku nggak tahu sih sebenarnya, kalau aku sempat nanya sih ke teman-teman LKPP, katanya kalau tetap di e-katalog tetap ada lah pembanding lah gitu ya. Cuman memang tidak ada, karena anggarannya tuh biasanya spesifik. Pembelian sepeda motor listrik apa gitu, itu kayak dia akan spesifik itu biasanya. Dan karena adanya yang di e-katalog itu ya biasanya ya itu yang akan dipilih kan gitu. Ya memang e-katalog ini salah satu kelemahannya bisa dimanfaatkan orang atau pemerintah atau siapapun itu untuk kira-kira kita mengikuti harga di e-katalog. Nah, tetapi sebenarnya di balik itu proses nego dan seterusnya bisa terjadi. Nah, itu yang banyak disebut cashback itu tuh sebenarnya juga jangan-jangan masih jalan gitu kan. Ya, oke. Tuh, Mas, tadi bukankah Mas Wahid dan Mas Mawa yang tadi disebut dealernya ada 50 dan lain sebagainya, tapi ternyata dirimu tracing itu tidak ada. Itu bukan udah masuk penipuan publik dong berarti? Iya, nggak tahu itu di postingan di website tapi tidak di dalam dokumen pengadaan sih nggak ada. Nggak, misalnya di e-katalog tuh nggak ada bilang kalau dia punya itu dealer, berapa dealer, nggak ada. Tapi itu di websitenya aja. Dibawa saja ke ranah hukum. Kalau teman-teman seharusnya ada sih. Nah, yang sebenarnya menarik tuh gini, Mas, karena ini mekanismenya di e-katalog. Kalau buat aku jurnalis, aku tuh biasanya akan minta misalnya ke ini ya, PPID-nya untuk minta nih dokumen tendernya, dokumen kontraknya gitu kan. Nah, ini karena nggak ada ininya ya, nggak jelas ininya apa namanya, karena ini di modelnya dari e-katalog kan juga bingung ya harus kayak gimana prosesnya. Kalau tender biasa ya di LPSE gitu kan, ya udah jelas tuh ada kontraknya, karena ada tanggal kontraknya segala macam spesifikasi syarat kontraktornya gitu. Kayak kita bisa lihat itu, dan dokumen tendernya kita bisa gampang lah mintanya gitu. Tapi yang ini tuh agak rumit gitu. Ya, jadi ini saya kira peran masyarakat sipil ya untuk kemudian mempertanyakan prosesnya, menanyakan kemungkinan untuk ada penipuan dan seterusnya. Tapi ntar dibilang inflasi pengamat, Mas. Ya, masyarakat sipil itu punya hak untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan, termasuk dalam proses perencanaan dan pelaksanaan fiskal atau anggaran gitu. Masyarakat sipil punya untuk itu. Iya, tentu ya. Dan ini juga termasuk salah satunya juga soal keracunan kan, yang banyak datanya. Maksudnya ada lagi gitu kan. Ada. Nah, ada data terbaru nggak mungkin dari liputanmu, Mas, soal keracunan? Kalau keracunan sih nggak ada. Karena kita lagi proses liputan sekarang sebenarnya sama berteman kontributor, tapi memang kayaknya tidak arahnya ke keracunan ya, karena yang keracunan tuh biasanya gampang lah tracingnya lewat medsos gitu banyak sekali gitu ya. Yang justru yang tidak dilihat sekarang adalah set efek dari pelaksanaan MBG-nya gitu. Set efek ekonomi yang selama ini positif, tapi kita pengen lihat tuh sebenarnya betul atau tidak, atau dampaknya sebenarnya ke di grassroots tuh kayak gimana gitu. Itu yang pengen dilihat. Mulai udah ada tipis-tipis apa gitu. Ya, yang paling dekat misalnya kayak pengusaha kantin gitu-gitu ya. Itu jadi problem lah ya. Terus nah, aku tuh pernah punya serial namanya Beban Kerja Guru di Perjok Multatuli. Jadi gimana zamannya Nadiem tuh guru dapat beban kerja administratif macam-macam, ngisi aplikasi segala macam. Nah, sekarang ketambahan lagi MBG. Itu juga yang jadi salah satu cerita yang nggak pernah kita dengar baik-baik ya dari guru tuh kayak gimana sih, berapa banyak waktu yang tersita oleh guru, tenaganya, padahal mereka nggak dapat honor tambahan sama sekali. Betul. Oke. Nah, kalau boleh tahu tuh
liputanmu itu udah di wilayah mana nih kalau misalnya? Nanti ya. Belum ya? Itu udah penasaran duluan gitu ya. Karena jadi teasernya bukan di Project Multatuli, di Terus Terang Media. Jangan lupa subscribe, follow, terus kemudian kirim komentar dan sebagainya. Nonton diskusi ini sampai habis. Siapa tahu Mas Mawa berubah pikiran buat nge-spill dikit-dikit. Kita coba terus, dorong terus. Oke. Nah, belok dulu deh ya biar Mas Mawa ini dulu. Mempertimbangkan spill nggak ya. Coba aku belok ke Mas Wahid soal anggaran nih Mas. Kan tadi dibilang soal dampak ekonomi ya, MBG ini. Aku tahu bahwa Infit itu juga baru saja mengeluarkan survei terkait dengan persepsi HAM dari orang-orang muda gitu kan. Dan aku baca di survei itu ternyata banyak teman-teman muda gitu ya, Gen Z yang merasa keresahan gitu ya, resah dengan lowongan kerja sulit, ekonomi kepastiannya tuh gimana ke depannya gitu kan. Dan mereka ngerasa pemerintah tuh kayaknya masih belum cukup baik untuk membuat atau memberikan lapangan kerja itu atau kestabilan ekonomi itu buat mereka. Nah, tapi di satu sisi anggaran itu terserap sebegitu besarnya untuk MBG program ini gitu kan. Coba kita kuliti satu-satu dulu. Seberapa jauh MBG ini sebetulnya secara anggaran itu pelan-pelan bisa makin mematikan ekonomi sebetulnya. Misalnya ya, kalau bahasanya terlalu vulgarkah kalau dibilang mematikan ekonomi, atau mungkin Mas Wahid punya pandangan? Tahun 2025 itu anggaran MBG kan 71 triliun. Dan di bulan-bulan Oktober itu juga orang bilang bahwa serapannya rendah, kira-kira gitu. Lalu tanpa ada evaluasi, tanpa ada perbaikan apa-apa, tiba-tiba naik lebih dari 300%. Dari 71 menjadi 335 triliun. Kira-kira gitu. Satu itu, ini aneh. Yang kedua, anggaran ini bukan hasil dari efisiensi. Anggaran ini memang dengan sengaja mengambil dari sebagian fungsi anggaran, sebagian fungsi kesehatan, dan sebagian fungsi ekonomi. Misalnya di anggaran itu, anggaran pendidikan maksud saya, itu misalnya kalau tahun 2025 ada 729 triliun, nah sekarang itu 769 triliun. Nah, dulu kebijakan pendidikan itu selalu terbagi antara pusat dan daerah, itu kira-kira persentasenya untuk pusat sekitar 35-40% itu dilaksanakan di tingkat pusat, lalu 60-65%-nya ada di daerah. Nah, tahun ini itu 61% itu pusat, oleh pemerintah pusat. Anggaran 769 triliun itu 61%-nya itu dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Nah, kenapa bisa begitu banyak? Karena dari 61% itu sebanyak 223 triliun itu untuk kepentingan MBG. Kira-kira gitu. Sehingga sebenarnya kalau kita mau melihat mandat konstitusi bahwa minimal 20% anggaran belanja negara itu untuk fungsi pendidikan, maka sebenarnya dari 769 triliun, kalau diambil 223 triliun, itu kira-kira sisanya bukan 20%, tapi 14%. 14,1% dari belanja APBN 2026. Berarti itu ini tidak konstitusional. Ini melanggar konstitusi dan bisa digugat. Lalu yang kedua, ini mengakibatkan banyak sekali kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu jadi terbengkelai. Kita itu punya banyak agenda terkait dengan penguatan kualitas guru. Karena misalnya dari beberapa uji kompetensi guru nilainya selalu rendah. Kita juga ingin meningkatkan penguatan literasi siswa. Skor PISA kita soalnya rendah. Skor PISA ya? Kita selalu rendah. Kita jauh di bawah Vietnam, aja jauh sekali. Nah, itu semua tidak bisa dilakukan. Karena 6% dari 20%-nya itu dipakai untuk MBG. Kemudian kalau kita dengar kemarin kesaksian
anggota DPR ketika dipanggil MK itu mengatakan bahwa ini juga terkait dengan fungsi pendidikan untuk penguatan sumber daya manusia. Kalau kita lihat di peraturan pemerintah 48 2008 itu, SDM itu kaitannya adalah untuk penguatan kompetensi. Karena itu anggarannya selalu misalnya untuk pelatihan guru, pengadaan laboratorium, dan seterusnya. Tidak ada nomenklatur untuk pengadaan makanan bergizi gratis. Jadi ini nomenklatur yang diada-adakan sendiri, akrobat anggaran gitu. Jadi ini masalah skala prioritas juga nampaknya diabaikan gitu. Betul. Kebutuhan penguatan atau peningkatan kualitas dan akses pendidikan kita itu besar sekali. Oke. Nah, Mas, sebentar. Tadi soal isu keresahan pekerjaan dari orang-orang muda gitu ya. Nah, ini kan juga MBG mengklaim bisa menjadi game changer gitu kan. Tadi Mas Mawa juga sudah sampaikan tuh. Nah, salah satunya juga untuk menambah lapangan kerja. Nah, tapi ini tulisan Mas Mawa juga nih, kenaikan jumlah orang bekerja di 2024 sampai 2025 itu lebih kecil dari periode sebelumnya. Jadi sebelum MBG lebih tinggi kenaikan orang yang bekerja kan. Betul. Maksudnya. Tapi pasca MBG justru orang yang bekerja kenaikannya makin sedikit, lebih rendah gitu kan. Nah, ini berarti apa yang salah? Overclaim seperti judul liputannya? Saya kira overclaim. Jadi, dan negara tidak berhasil memberikan bukti bahwa betul ada kenaikan dan seterusnya. Gini, itu termasuk kalau kita bicara data yang disampaikan oleh Bappenas ya. Ini sekaligus nanti kita akan coba melihat lebih banyak ya. Itu kan indah ya. Jadi pertumbuhan kita 5,1 di tahun 2025 sepanjang itu pertumbuhan kita pertumbuhan ekonomi kita 5,11% gitu. Kalau year to year di semester 4 2024 ke semester 4 2025 5,39. Nah, pemerintah selalu bilang itu keren. Satu itu. Data yang kedua, angka kemiskinan kita turun. Sekarang menjadi 8,25%. Wah, keren kita. Tapi jumlahnya naik. Nanti. Nah, lalu yang ketiga, gini rasio kita turun menjadi 0,363 yang sebelumnya 0,38 gitu. Lalu selalu juga disampaikan bahwa pengangguran kita juga turun menjadi 4,74%. Itu yang selalu disampaikan. Tetapi kan kalau kita bicara statistik gitu, sebenarnya kita juga tahu bahwa statistik itu soal dua hal. Bagaimana Anda mengotak-atik itu dengan asumsi Anda. Yang kedua, bagaimana Anda memaknai atau memberikan persepsi atas angka-angka itu. Berarti apa yang tidak terlihat dari angka itu, Mas? Misalnya gini, kemiskinan. Ya, 8,25%. Kita cukup membandingkan dengan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS dengan yang ditetapkan oleh World Bank. Anda bayangkan garis kemiskinan kita tahun 2025 itu 641.000. Jadi kalau Anda punya pengeluaran sebanyak 641.000 per bulan atau 20.000 per hari, Anda di luar garis kemiskinan itu. 20.000 itu 15.000-nya atau 74,69 atau 75%-nya itu makanan, konsumsi. 25%-nya itu non makanan. Jadi kalau Anda mengeluarkan satu hari 20.000 itu untuk makannya 15.000 dan 5.000-nya itu untuk pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Itu itulah garis miskinnya kan. Jadi kalau Anda punya 21.000, Anda sudah tidak miskin. Iya. Ini standar apa? Standarnya rendah banget. Iya, rendah banget. Dia pakai kalori ya. Tapi ini nggak masuk akal. Iya. Gitu. Bayangkan dengan World Bank. World Bank itu standarnya garis miskinannya itu 1.500.000 per bulan. Sehingga 2 kali lipat lah ya kira-kira. Lebih. Kamarnya 50.000 per hari. Nah, dengan angka BPS garis kemiskinannya itu 641.000, itu ada
8,25% orang miskin. Tapi kalau kita pakai World Bank, 1.500.000 itu atau 50.000 per hari, maka 60 juta orang Indonesia itu 60,3% orang Indonesia itu miskin. 171 juta orang kalau pakai data World Bank dengan standar yang masih masuk akal sebetulnya kalau data World Bank. Pekerjaan-pekerjaan memulung dan seterusnya bisa lebih dari 50.000 per hari. Jadi sepertinya kita menurunkan angka kemiskinan, tapi kita tidak sedang menerapkan standar yang tidak manusiawi. Ya, artinya menurut Mas Wahid ini angkanya bisa terlihat shiny karena standarnya juga diturunin. Gitu. Jadi pokoknya tinggal lah kira-kira kita mau berapa persen nih? Oh kalau gitu kita turunkan, kita naikkan. Kira-kira gitu. Saya bentar Mas. Tadi Mas Mawa kan juga mention ya soal dampaknya nih ke masyarakat. Kalau tadi kita ngomongin soal garis kemiskinan dan sebagainya, ada nggak tuh yang jadi aha momennya Mas Mawa gitu dalam proses liputan ini? Oh iya ini relate nih bener sama hasil liputan gue gitu. Ada nggak sih Mas? Iya sebenarnya tuh kalau anak-anak muda susah cari kerja tuh kan udah banyak ya. Sebenarnya ada data menarik di BPS yang jarang orang sebut. Itu aku pernah nulis juga soal data ini, yaitu data hopeless of job. Jadi di BPS itu kita punya data orang yang tidak bekerja dan dia udah frustasi nggak bisa dapat kerjaan, akhirnya dia berhenti untuk melamar kerja. Itu ada datanya. Kalau nggak salah 2024 itu terakhir data yang terakhir aku dapat Agustus 2024 itu 1,8 juta. Jadi 1,8 juta orang di Indonesia itu frustasi karena nggak ada kerja, kayak hopeless of job. Itu menurutku angka yang fantastis gitu ya. Dibanding COVID kalau nggak salah mungkin dia agak turun sedikit dari COVID, tapi mirip-mirip gitu. Iya, itu yang kelihatan. Dan dari aku mungkin lupa ya berapa tahun kemarin juga itu nulis. Dan setelah itu kita follow up di Perjemlatul itu untuk bikin serial soal susah dapat kerja. Ngelihat gimana datangin job fair di SMA gitu-gitu ya. Dan ada banyak problem yang akhirnya muncul ya. Mungkin ini sampling aja lah ya dari cerita-cerita orang itu. Tapi ya memang realita orang susah dapat kerja itu beneran nyata gitu ya. Nggak bisa dibuat-buat bahwa iya kita nggak penganggurannya misalnya turun gitu ya. Tapi memang nyatanya realnya yang kemarin tuh 5.000 orang di Bekasi atau apa yang nanti di pabrik gitu ya. Itu ada realita yang nggak bisa dibantah gitu. Di sisi lain juga aku lagi-lagi masih ngomongin soal data ya. Aku juga heran kenapa misalnya tadi aku ngomongin data hopeless of job karena penasaran ya. 2025 datanya udah nggak ada lagi. Jadi di laporan BPS data soal hopeless of job angkanya udah nggak ada. Kenapa hilang ya? Padahal ini penting buat kita ngukur kan. Sebenarnya seberapa banyak sih yang masih hopeless. Itu juga. Mas, kalau soal lapangan kerja ini kan juga tadinya MBG ini menjanjikan 3 juta lapangan kerja kan. Betul. Tapi terus kemudian terbaru diklarifikasi tuh statementnya jadi 1 juta lapangan kerja tuh gimana tuh Mas? Jadi kalau mau ngerunut di bulan Maret tahun lalu kan Presiden ngumpulin jurnal-jurnal senior tuh di rumahnya sana lah ya gitu. Waktu itu dia memamerkan namanya buku ekonomi kita. Buku ekonomi kita itu isinya tuh kayak upaya target-targetnya Prabowo lah selama memerintah, karena pemerintahan lumayan baru tuh kan. Salah satunya menyebut soal MBG. MBG itu ditargetkan di situ adalah membuka 3 juta lapangan pekerjaan baru. Kemudian di situ tuh ada tulisan satu dapur itu nanti akan menciptakan 1 pengusaha baru gitu kan. Realitanya polisi, jaksa, partai-partai, anggota politisi itu ya, bukan pengusaha baru juga. Terus ya ada tetap hitung-hitungan yang buat kita ya mungkin rasional ya. Prabowo menghitung bahwa nanti jumlahnya akan 3 juta nih, 1 dapur sekian pekerjanya gitu. Iya, itu yang ditargetkan. Tapi kemudian kalau kita ngerunut lagi Agustus tahun lalu juga Prabowo meralat jadinya 1,5 juta, Februari tahun ini bilangnya 1 juta. Jadi kalau agak turun nih target-targetnya nih. Jadi tidak 3 juta seperti di awal gitu. Nah, sebenarnya yang agak unik adalah ketika MBG yang program yang katanya pengennya untuk meningkatkan gizi anak gitu-gitu ya, mencegah stunting segala macam, tapi justru dibebani dengan target-target ekonomi. Padahal kalau kita mau
coba kritis lagi ya, satu sektor yang dulunya dibebani beban ekonomi gede oleh Prabowo itu bukan MBG, tapi Danantara. Danantara itu ditargetkan 8 juta lapangan pekerjaan baru gitu kan. Jadi malah Danantara nggak pernah kita otak-atik nih ya kan gitu. Padahal yang sejak awal dibebani untuk mendongkrak perekonomian itu Danantara, bukan MBG lah. MBG kayak cuman ya gitulah. Ya investasi kalau salah P300T kan di awal ya Danantara ini. Oke. Gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin dampaknya terhadap masyarakat gitu ya, Mas Wahid, ini yang menarik dari laporan Infit juga ada terma kesejahteraan yang disubsidi. Kalau dari kalau dari sisi apa ya tadi penurunan kemiskinan gitu ya. Ini gimana tuh Mas maksudnya? Tadi hitungan sederhana misalnya kalau saya punya uang 605.000, maka saya tidak masuk golongan miskin. Nah, kira-kira gitu. Nah, ketika pemerintah setiap bulan mengeluarkan BLT, per 3 bulan mengeluarkan PKH, maka ketika saya dapat itu, maka sebenarnya konsumsi saya atau pengeluaran saya 100.000 pun itu nanti bisa masuk bukan bagian dari orang miskin karena saya dapat BLT, karena saya dapat PKH. Ini yang disebut bahwa kemiskinan itu disubsidi oleh negara untuk kesejahteraan. Jadi bukan karena tingkat kemandirian saya dalam hal ekonomi itu bagus, berkualitas, tetapi karena kemiskinan saya ditunjang oleh negara sehingga menjadi tersembunyi. Seolah saya tidak miskin, tetapi sebenarnya kalau itu dicabut, BLT atau bansos yang lain dicabut, maka saya pasti miskin. Apalagi dengan standar atau garis kemiskinan model World Bank. Gitu. Jadi itulah juga yang menyebabkan misalnya kalau penelitian atau riset atau surveinya itu dilakukan setelah orang menerima bansos, itu kemiskinannya akan turun. Nah, kalau nanti kira-kira bansos itu sudah habis, kok disurvei, maka akan naik. Oke. Dengan MBG, carut marutnya, tata kelolanya, anggarannya yang jumbo, bagaimana MBG ini justru makin merentankan keadaan ini, Mas? Oh iya, satu kapasitas fiskal kita itu kan jadi rendah untuk kepentingan membangun ya. Sesuatu yang penting, 335 juta itu bukan angka yang kecil. Anda bayangkan kalau ngitung sederhana, penduduk kita 283 juta. MBG kita anggarannya 335 juta. Itu kalau semua penduduk itu dikasih dengan uang MBG itu per bulan mereka bisa dapat kurang lebih 100.000. Mau bayi maupun tidak bayi. Nah, kita tahu kalau bicara tentang tunjangan kesehatan, orang bisa dapat BPJS itu kelas 3 30.000, 35.000. Dengan uang 100.000 itu, maka seluruh penduduk Indonesia itu selesai soal jaminan kesehatan. Masih 65.000, bayangin. 65.000 dikasihkan pada pendidikan, misalnya gitu, maka semua peserta didik Indonesia itu gratis sekolahnya. Gitu loh. Jadi sesuatu yang mulia dan penting itu gugur oleh satu politik populisme yang itu nggak relevan untuk kepentingan kemajuan bangsa, untuk pertumbuhan ekonomi kita, nggak terbukti sama ditambah sekali. Akuntabilitasnya juga dipertanyakan. Betul, kapasitas kita, akuntabilitas dan seterusnya. Ini berbahaya bagi politik kebijakan fiskal ke depan kita. Oke, terakhir Mas Mawah, dengan segala peliputan ini gitu ya, desk research yang dirimu lakukan, mungkin interview sana sini, what's concerning you the most? Iya, sebenarnya tuh ya kalau khusus untuk program MBG sebenarnya concernnya tuh ya soal ini ya, penggunaan anggaran yang ugal-ugalan ya. Minim transparansi, tidak ada lembaga yang serius mengawasi. Bayangkan misalnya polisi menjalankan MBG, penegak hukum nih ya, kemudian kejaksaan menjalankan MBG. Ini gimana kalau misalnya ada kasus hukumnya? Gimana? Pada penegak hukumnya tuh malah jadi eksekutor untuk programnya gitu. Gimana mereka bisa kemudian menangani kasus-kasus kalau misalnya ada penyalahgunaan anggaran. Itu concern yang gede banget. Selain itu juga case soal keracunan segala macam. Itu menurutku
dua hal yang jadi concern ya. Dan kalau aku standku sih ya sebaiknya memang program itu di stop dan dievaluasi apakah memang layak dilanjutkan atau enggak gitu sih. Untuk ribuan kalinya rekomendasi itu keluar lagi di Pojok Keramat agar moratorium dulu, evaluasi dulu, betul, gitu ya. Karena kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi gitu ya, itu harusnya juga dibarengi dengan perasaan nyata, kondisi nyata yang kita rasakan sama-sama di lapangan gitu ya, khususnya sebagai warga negara. Tapi kalau itu nggak terjadi ya berarti kan mungkin bukan datanya yang harusnya dikilau-kilaukan ya, tapi kebijakannya yang harus di-improve atau diubah dan dievaluasi lagi. So kalau misalnya boleh milih, apakah kita lebih baik disebut sebagai inflasi pengamat, tapi kemudian ada perubahan gitu ya dalam hal kebijakan, atau pilihan yang kedua kita diam dan membiarkan adanya inflasi kebijakan yang tidak akuntabel. Saya rasa kita sepakat kita lebih baik memilih pilihan yang pertama gitu ya. Nah, itulah percakapan kita soal MBG. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan, menumbuhkan kesadaran kritis warga soal makan bergizi yang nggak gratis-gratis amat ini. Justru ongkosnya mahal banget, gila. Subscribe, like, komen juga di Pojok Keramat. Kita ketemu untuk episode berikutnya ngomongin apa lagi? Ya komen aja dulu, nanti mungkin kita pertimbangkan. Thank you ya narasumber ya. Terima kasih. Bye.